Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Arteta habis akal atasi problem kartu merah Arsenal. Arsenal harus bermain dengan 10 orang ketika tandang ke markas Wolverhampton Wanderers. Gabriel Martinelli diganjar kartu merah usai mendapat 2 kartu kuning dalam waktu berdekatan pada menit ke-69. Itu jadi kartu merah keempat Arsenal dalam 6 pertandingan yang mereka mainkan di 2022. Arsenal total sudah mendapat 15 kartu merah selama ditangani Mikel Arteta dalam 2 tahun terakhir. Arteta mengakui sudah kehabisan akal untuk mengatasi persoalan ini. Saya kehabisan akal, kami tahu itu dan salah satu yang utama adalah kami harus menghentikannya, ujar Arteta kepada BT Sport. Pemain Wolves sindir selebrasi Arsenal kayak habis juara Liga. Gol Gabriel Magalhaes di menit ke-25 memastikan kemenangan The Gunners atas Wolves. Namun gelandang Wolves Ruben Neves tak terkesan dengan perayaan kemenangan The Gunners di akhir laga. Begitu peluit panjang dibunyikan, Arsenal pun merayakan kemenangan itu. Hal yang wajar sebetulnya mengingat apa yang mereka alami di separuh akhir babak kedua, tetapi Neves jengkel melihat selebrasi yang ia nilai berlebihan. Saya bisa menerima keputusan soal gol mereka, tetapi cara mereka merayakan kemenangan itu saya tidak melihatnya selama 10 tahun terakhir. Seolah-olah mereka baru memenangi Liga, sindir Neves. Luis Diaz sudah curi hati publik Anfield. Liverpool berhasil mengalahkan 2-0 Leicester City di Anfield. Pada laga ini, manajer Liverpool Jurgen Klopp untuk pertama kalinya memainkan rekrutan anyarnya Luis Diaz sebagai starter. Meski tak mencetak gol, Diaz tampil menawan. Ia kerap kali menebar ancaman dari sisi kiri. Performa apik Diaz ini mencuri hati publik Anfield. Para fans Liverpool memberi Diaz apresiasi saat digantikan oleh Takumi Minamino di menit ke-90. Klopp menilai pemain sayap berusia 25 tahun ini beradaptasi dengan sangat cepat dan mampu menunjukkan apa yang dilakukannya dalam latihan di laga tadi. Allegri sebut Juventus ketiduran saat kalahkan Sassuolo, maksudnya apa nih? Juventus harus bersusah payah untuk bisa mengalahkan Sassuolo di ajang Coppa Italia. Pelatih Massimiliano Allegri bahkan menyebut anak asuhnya ketiduran usai mencetak gol cepat pada babak pertama. Kami seperti ketiduran setelah gol pembuka kami dan Sassuolo mendorong kami lebih jauh dan lebih jauh ke belakang agar mereka menyamakan kedudukan. Setelah itu kami baru maju lagi, ucap Allegri. Juventus akan berjumpa Fiorentina pada semifinal Coppa Italia. Juventus punya peluang cukup besar untuk menjadi juara. Vlahovic beri warna baru untuk Juventus. Dusan Vlahovic kembali berperan besar dalam kemenangan Juventus. Gol bunuh diri Tresoldi lahir tak lepas dari kerja keras penyerang anyar Juventus itu. Vlahovic yang dimainkan jadi ujung tombak sejak menit awal memang tampil cukup apik di laga ini. Ia total bikin 5 tembakan dan membuat 3 umpan kunci. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengakui bahwa hadirnya Vlahovic dan Denis Zakaria membawa perubahan yang baik untuk timnya. Meski demikian, Allegri menilai Vlahovic masih bisa berkembang untuk lebih baik lagi. Philippe Coutinho meledak di Aston Villa, gimana perasaan Barcelona? Philippe Coutinho mulai menemukan permainan terbaiknya kembali. Dia kembali ke habitatnya, bermain sebaik seharusnya. Ada banyak faktor yang membuat Coutinho kembali bermain di level top, salah satunya adalah faktor gaya bermain di Liga Inggris. Coutinho membutuhkan ruang gerak untuk berekspresi dan membawa bola. Dia tidak mendapatkan kesempatan itu di Barcelona. Menurut Sport, Barca mulai optimistis melihat Coutinho yang sekarang. Namun jika Coutinho terus bermain sebagus ini, Villa mungkin bakal menebus klausul permanennya di akhir musim nanti. Giroud hapus kutukan nomor 9 di Milan. Olivier Giroud tampil bagus bersama AC Milan musim ini. Striker Prancis itu dianggap telah berhasil mematahkan kutukan nomor 9. Seusai Filippo Inzaghi pensiun pada 2012, nomor 9 telah dipakai banyak penyerang. Namun tak ada satupun yang mampu meniru kehebatan Super Pippo.
Alexander Pato dan Christoph Piatek yang tajam ketika menggunakan nomor lain langsung melempem ketika memakai nomor 9. Namun sejauh ini Giroud justru menunjukkan sebaliknya. Sudah 10 gol diciptakan Giroud dari 22 laga, sejauh ini ia merupakan nomor 9 terbaik setelah era Inzaghi. Lebih bagus lagi jika bisa membantu Milan meraih trofi di akhir musim. Letupan Diogo Jota. Diogo Jota jadi bintang kemenangan Liverpool atas Leicester City. Jota tengah melewati musim terbaik dalam karirnya. Diogo Jota sudah mencetak 17 gol dalam 30 kali penampilan bersama Liverpool di semua kompetisi. Dilansir oleh Opta, itu jadi catatan terbaik Jota dalam satu musim selama memperkuat tim Premier League. Saya selalu suka masuk ke ruang kosong. Saya cukup beruntung ada di posisi yang tepat dan mencetak gol. Ini tak pernah mudah, tetapi kami menghabisi mereka setelahnya, ujar Jota kepada BT Sport. Pemain-pemain Manchester United perlu berkaca. Setelah berganti-ganti manajer, Manchester United belum juga tampil apik dan meyakinkan. Klub pemilik titel Liga Inggris terbanyak itu tak layak lagi bersaing untuk gelar Premier League. MU bahkan susah payah untuk sekedar finish 4 besar. Ex-gelandang tim nasional Inggris Joe Cole melihat para pemain bertanggung jawab atas kemediokeran MU sejauh ini. Para pemain bikin Mourinho dan Ole dipecat. Apa sih yang sekumpulan pemain ini mau? Dan sekarang terdengar perguncingan bahwa mereka tak senang dengan Rangnick. Para pemain perlu berkaca, ujar Joe Cole dikutip dari Metro. PSG versus Madrid menanti comeback Neymar. Neymar sudah mulai kembali berlatih setelah absen lama karena cedera pergelangan kaki. Bintang asal Brazil tersebut harus menepi sejak awal Desember 2021 akibat cedera tersebut. Ia total telah absen selama 12 laga terakhir PSG. Pelatih PSG Mauricio Pochettino belum bisa memastikan apakah Neymar bisa tampil melawan Madrid atau tidak. Pochettino masih terus memantau kondisi Neymar. Sang pemain sendiri sudah ngebet untuk kembali bermain. Meski begitu, Pochettino jelas enggan mengambil resiko terkait kondisi mantan pemain Barcelona tersebut. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!